Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Lamhut Torfi fi Fanni Sorfi. Kita masih di bab 2 tentang isim. Di hari ini kita masuk dalam pembahasan isim, ya. Di bab 2 ini terkait dengan at-ta'ajjub. At-ta'ajjub. Sebenarnya ta'ajjub itu bukan isim. Dia fi'il. Fi'il ta'ajjub. Tapi kenapa dibahas di sini? Karena padahal dia babnya apa? Fi'il. Karena syarat dan ketentuannya mirip dengan isim tafdil. Tidak ada bedanya. Syarat dan ketentuannya mirip dengan isim tafdil. Oleh karena itu biasanya memang dia dibahas setelah isim tafdil. Dibahas setelah isim tafdil. Ini dari sisi sorof. Kalau di nahwu bebas dibahas di mana saja. Paham kan? Iya. Kata beliau rahimahullah, at-ta'ajjub. Ta'ajjub bahasa kita apa? Takjub atau kagum terhadap sesuatu yang di luar daripada biasa. Makanya beliau katakan ta'rifu pengertiannya. Tapi itu ta'ajjubnya makhluk ya. Kalau ta'ajjubnya Allah bukan. Ta'ajubnya Allah ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, karena Allah juga ta'ajub. Paham kan? Tapi jangan samakan dengan sifatnya apa? Makhluk. Makhluk dia ta'ajub kan dia tidak tahu. Paham kan? Atau ada sesuatu yang di luar daripada pikirannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Maha tahu segalanya. Makanya dibilang Allah ta'ajub tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ini ta'ajub makhluk ini yang dibahas. Ta'rifu pengertiannya, huwa fi'alun nafs inda syu'uriha bima khafiya sababuhu au masta'dhamathu. Ta'ajub ini adalah infial an-nafs. Infial. Apa arti infial? An-nafs. Sesuatu yang bangkit di dalam jiwa diri seorang inda syu'uriha, ketika dia menyadari bima dengan terhadap apa yang khafiya sababuhu, samar sababnya bagi dia. Tiba-tiba muncul, akhirnya dia Masya Allah kagum terhadapnya, takjub terhadapnya. Au masta'dhamatu, bisa yang dia tahu tapi dia merasa apa? Itu sesuatu yang wow begitu. Yang dianggap apa? Besar. Dia tahu sebabnya, tapi takjub terhadap perkara tersebut ketika munculnya. Iya, ini takjub. Sigotu, sigonya, lahu sigotan. Dia memiliki dua sigoh. Al-ula simaiyah. Yang pertama ada sigoh simai, ini tidak dibahas di nahwu. Simai ini didengar dari orang yang takjub. Orang Arab selain Arab. Kalau Arab, karena bahasa kita pembahasan bahasa Arab. Nah contoh subhanallah. Ketika takjub terhadap sesuatu mereka bilang subhanallah. Seperti Nabi. Kita takjub, Abu Hurairah kan menghindar ketika belum junub, belum mandi, belum langsung pergi. Baru datang setelah itu. Tanya oleh Nabi SAW, dari mana kamu? Tadi saya junub. Nah, saya tidak senang untuk bertemu denganmu dalam keadaan tidak suci. Tidak berada di atas toharo dalam keadaan junub maksudnya. Kata Nabi, subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Subhanallah, mu'min itu tidak najis. Nabi takjub terhadap apa? Perbuatannya Abu Hurairah. Kaifa takfuruna billah. Ini juga dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billah. Ini terkait dengan orang-orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui pencipta, pengatur, penguasa, tapi mereka tidak menyembahnya. Kaifa takfuruna billah. Gimana mungkin mereka ini kafir kepada Allah? Wa nahwi hadain semisalnya dari kalimat-kalimat kalau mereka pakai untuk ta'ajub. Yang ini simai. Didengar dari orang Arab. Asaniyah, ini yang paling penting di nahwu dan juga ini yang dibahas di sorob ini tentunya karena sigonya. Walaha kiasiyah, yang kedua kiasiyah. Walaha waznan, dia punya dua wazan saja. Jadi kitab manapun dua wazannya. Yaitu ma'af ala af'il bih.
Dua, ma'af'alah dan af'il bih. Nama ahsana sidqa. Dia takjub betapa baiknya, indahnya kejujuran. Dia takjub dengannya. Wa ahsin bis sidqi. Sudah diceritakan di nahwu apa asalnya. Syurut siyagotihi, syarat dibentuknya. Wa hiya syurutu siyagoti af'al ziyadah. Dia adalah sama syaratnya dengan bentuknya af'al az-ziyadah. Sama. Tahu af'al az-ziyadah? Kemarin af'al tafdil yang kita sebut dengan isim tafdil. Sama. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik terkait dengan syarat isim tafdil dan fi'il ta'jub. Langsung. Qala Ibnu Malik, wasukhuma, buatlah keduanya. Siapa ini? Isim tafdil dan fi'il ta'jub. Min di thalathatin, dari thulathi. Surrifa, yang bertasrif bukan yang jamid. Qabili fadlin, kemarin ini qabil tafawud, menerima tafawud, bertingkat-tingkat berbeda-beda. Tam, yang goir nakis, goirodin tifa, tidak manfi, berarti kemarin harus apa? Musbat. Wa goir di wasfin yudohi ashala, bukan pula yang memiliki sifat yang mirip dengan ashala, warna. Paham ini? Yang wazannya, sifatnya di atas wazan apa? Af'ala, tapi muannasnya fa'la. Paham? Seperti ashala, syahla. Ahmaro, kan ashala warna. Katanya warna putih yang ada campuran hitamnya. Wa ghairi saliki sabili fu'ila, dan juga dia tidak menempuh jalannya fu'ila. Maksudnya tidak menempuh jalannya fu'ila, maksudnya bukan fi'il majhul, itu maksudnya. Bukan fi'il majhul. Inilah syarat kemarin yang disebutkan di fi'il isim tafdil. Paham? Di sini syairnya, di sana syaratnya kemarin. Jadi tinggal dihubungkan syair ini sama yang kemarin, yang di pertemuan sebelumnya. Tambi di sini sama dengan tambi kemarin. Kemarin kan kalau tidak memenuhi syarat, kan tinggal didatangkan apa? Fi'il yang terpenuhi syarat, paham ya? Kemudian setelahnya datangkan apa? Masdar, paham ini? Yang dibaca mansub, i'rabnya sebagai tamyiz. Di sini gimana? Lihat. Tambi, idza urida ta'ajjub mimma lam yastawfi syurut. Kalau antum ingin ta'ajjub dari yang tidak terpenuhi syarat, ji'a bisigotin mustawfiyatin li syurut. Sama sampai situ. Didatangkan bentuk yang terpenuhi syarat. Datangkan bentuk yang terpenuhi syarat. Tsumma yuj'alu masdaru ghairil mustawfi li syurut. Berarti sama. Sampai di sini yang kedua lagi. Kemudian setelahnya datangkan masdar yang terpenuhi syarat. Berarti sama sampai situ? Sama. Kita lihat lagi i'rabnya. Kalau kemarin kan i'rabnya apa? Tamyiz. Kalau ini ma'mulan li fi'il ta'ajjub. Dia sebagai amilnya fi'il ta'ajjub. Tahu amilnya fi'il ta'ajjub? Hah? Sebagai apa? Maf'ulun bih. Kalau kemarin di i'rab sebagai apa? Tamyiz. Kalau ini maf'ulun bih. Jelas dipahami ini? Jelas ya? Karena masalahnya kenapa sebagai maf'ulun bih? Karena memang yang aslinya juga maf'ulun bih. Ketika antum bilang ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya sama juga. Kalau antum buat dari yang lain juga, dia tetap i'rabnya maf'ulun bih. Jelas ini? Jelas ini? Sama. Jadi yang antum perlu perhatikan beda i'rab yang setelahnya itu. Yang setelah masdar. Kan kalau dari sisi datangkan yang terpenuhi syarat, sama dengan isim tafdil. Datangkan masdar yang tidak terpenuhi syarat, sama dengan isim tafdil. Bedanya yang setelah masdar. Paham ini? Bedanya apa? Setelah masdar. Bedanya masdarnya sendiri.
Paham ini? Apanya yang beda? I'rabnya sama-sama dibaca nasab. Cuman setelah isim tafdil tamyiz, setelah fi'il ta'jub maf'ul bih. Itu saja bedanya. Antum bisa paham ini? Selesai. Iya, kata beliau rahimallahu taala, lihat. Nah, contoh ma asyadda. Ma asyadda. Kan ma apalah? Istikhraja Zaidin lil fawaidi. Istikhraja. Paham ini? Sebagai apa i'rabnya? Maf'ulun bi. Dia masdar sekaligus dia mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Wa asdad, bisa wa asdid, bukan wa asdad. Wa asdid, ini contoh untuk yang kedua. Contoh untuk yang af'il. Wa asdid bistikhrajihi laha. Kalau ini kan biasa dijar dengan apa? Dijar dengan apa? Bi, sama dengan asin bi Zaidin. Dipahami ini? Pokoknya berlaku sama di sini. Iya. Wa fi hadza wa ma sabaqa fi babi af'al ziyadah yaqulu Ibnu Malik. Pada perkara ini, yaitu yang tidak terpenuhi syarat, dan apa yang telah lewat dalam bab af'al ziyadah, berkata Ibnu Malik, wa asdid au asyad au shibhaha yakhlufu ma ba'da syuruti udima. Kata beliau rahimallah, taruhlah asdid atau asyad. Asyad untuk af'al, ma'af'al. Asdid untuk af'il bih. Au shibahaha, atau yang semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya. Kan dah harus, kan tergantung. Makanya belum bilang tak kemarin kan makna yang apa? Munasib. Ada paham ini? Bisa makna yang munasib, tapi kebanyakannya pakai asyad atau asdid. Tapi bisa antum datangkan kata yang lain yang sesuai dengan yang antum inginkan maknanya. Yakhlufu, menggantikan. Datang dia menggantikan ma ba'da syuruti udima. Bisa juga ma ba'da syuruti adima. Apa yang sebagian syaratnya itu tidak ada, tidak terpenuhi. Artinya apa yang tidak terpenuhi sebagian syaratnya, datangkan sebagai penggantinya asdid atau asyad. Jelas kan? Seperti tadi ada asyaddu istikhraj, ada asdid istikhraj. Ini untuk diketahui saja untuk fi'il isim tafdil dan fi'il ta'jub. Dalam masalah penggunaan jarang, karena dia ada infial an-nafs baru muncul. Paham kan? Dari sisi penggunaan jarang. Dari sisi penggunaan jarang. Tapi ini untuk diketahui, ini terkait dengan aturannya. Terkait dengan aturannya. Ditambah lagi kan dia beramal. Ditambah lagi dia apa? Beramal. Kalau isim tafdil, isim beramal amalan fi'il. Kemudian kalau fi'il ta'jub, memang dia fi'il beramal. Jelas kan? Dari sisi itu kenapa ulama bahas? Karena dia juga beramal. Dia juga apa? Beramal. Cuman perlu antum ingat kembali apa yang disebutkan di qatur nada, bahwasanya kalau isim tafdil tidak pernah merofa zahir, kecuali dalam masalah apa? Al-kuhul. Artinya selalu dia berupa dhamir fa'ilnya. Nah, di situ kata para ulama rahimahumullah, termasuk dhamir huwa, dhamir ghaib, tapi mustatirnya wujuban. Kan biasanya kan kalau namanya dhamir ghaib itu mustatirnya apa? Jawazan. Tapi itu di isim tafdil termasuk mustatirnya wujuban. Sama dengan di fi'il ta'jub. Sama dengan fi'il ta'jub. Dhamirnya kan huwa, kembali ke ma sebelumnya, ma ahsan. Tapi di situ huwanya mustatir wujuban. Mustatir apa? Wujuban. Itu di salah satu tempat yang mereka wujuban padahal dia ghaib. Padahal dia ghaib. Selesai pembahasan ini, alhamdulillah. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala, al-mudzakkar wal muannas. Nah, ini tinggal pembahasan mudah. Mudzakkar dan muannas. Kenapa dibahas dulu ini sebelum kita bahas jamak? Maksudnya nanti kan ada jamak mudzakkar, ada jamak apa? Muannas. Nah, harus kita tahu dulu mudzakkar dan muannas. Al-mudzakkar wal muannas. Al-mudzakkar ma huwa ma dalla ala dzakarin. Mudzakkar itu apa yang menunjukkan atas laki-laki. Ini yang ana ambil dari di Miftah.
Ya, wa qala min ma'na ta'nits. Apa yang menunjukkan atas mudzakkar dan kosong dari makna muannas. Karena kadang ada kata dia menunjukkan atas laki-laki tapi ada makna muannas, dihukumi muannas. Seperti apa? Maryam, Zainab, Hindun. Ini kan kalau penunjukan lafadznya apa? Mudzakkar, tapi maknanya apa? Muannas. Maka dipersyaratkan ini. Ini sudah lengkap, tapi saya tidak masukkan di buku dasar. Takutnya lagi membuat bingung. Saya cuma katakan kalau di Miftah apa yang menunjukkan atas laki-laki. Saya tidak ambil yang ini. Paham kan? Karena kosong dari mudzakkar ini perlu lagi pemikiran. Tapi kalau kita sudah tinggi pelajaran begini kan mudah. Ya kan? Karena kita sudah tahu di nahwu sebagian. Jadi, pengertian mudzakkar di sini sudah lengkap. Apa yang menunjukkan atas mudzakkar terus kosong dari makna muannas. Jadi penunjukannya sudah mudzakkar, maknanya tidak muannas. Dipahami ini? Keluar kata yang maknanya mudzakkar tapi lafadznya muannas, atau lafadznya muannas tapi maknanya apa? Mudzakkar. Lain lagi itu. Yang jelas mudzakkar di sini adalah apa yang menunjukkan atas mudzakkar kosong dari makna muannas. Ya, wal muannas, sementara al muannas huwa ma fihi alamatu ta'nits lafdzon au takdiran. Apa yang ada padanya tanda ta'nis. Tanda ta'nis biasanya ta marbuto, secara lafaz ataupun secara takdir. Wa huwa thalathatu aqsam, yang dirinci itu yang muannas karena selainnya mudzakkar. Wa huwa thalathatu aqsam, dia terbagi tiga. Al awal al hakiki. Yang pertama muannas hakiki, muannas sebenarnya. Huwa dia adalah malahu farjun hak. Kalau dulu saya sampai situ juga, saya tidak lanjut setelahnya itu. Karena sebagai dasar, malahu farjun hakkuhu ayu to'a walau duburon kaunsat toir. Ini pembahasan ini. Ya, tapi cukup cocok untuk orang dewasa. Iya, bukan anak-anak ya. Ini masalah. Dari muannas hakiki itu yang punya kelamin tapi bisa diyuto, bisa didatangi. Maksudnya bisa dipakai untuk berjima kelaminnya. Jadi kalau kelaminnya tidak bisa dipakai seperti ya orang-orang yang bergaya perempuan. Jadi ini harus punya kelamin. Walaupun kelaminnya itu yang dijimai itu adalah dari belakang, seperti burung. Burung kan satu lubang saja, tapi di dalamnya beda. Ada untuk keluar kotorannya dan ada untuk jima. Antum pernah lihat? Saya pernah lihat karena saya mau praktekkan ini. Bukan praktekkan perbuatan, maksudnya apakah betul burung dia ada kelaminnya walaupun dari belakang. Ternyata kalau jantan cuma memang satu lubang dan satu juga. Tidak ada cabangnya di bawah, di dalam. Kalau jantan betina, saya pernah lihat ayam. Ternyata beda lubang kotoran tainya, beda lubang telurnya. Yang dia pakai yuto, yang di lubang telurnya. Kalau manusia hewan yang lain kan memang pisah tempat. Ini masalahnya unta toir, unggas. Kan dia cuma berapa? Satu lubang. Tapi di dalamnya beda kalau muannas, kalau perempuannya. Jadi yang punya lubang memang haknya di situ, bisa di situ tempat didatangi. Paham kan? Keluar dia punya lubang tapi haknya tidak. Seperti orang lewat dubur, bukan unta itu, walaupun didatangi. Iya kan? Didatangi. Seperti orang-orang naudzubillah yang suka sesama jenis. Iya kan? Dia datangi. Tapi kan bukan haknya di situ. Anda bisa paham ini? Ini pengertian yang rinci terkait dengan muannas hakiki. Intinya yang punya kemaluan, punya kelamin. Punya kelamin. Asal yang kedua al-majazi. Ada namanya muannas majaz. Dihukumi muannas tapi secara majaz, bukan secara hakikat. Wa huwa ma la farjalah. Dia adalah apa yang tidak punya kelamin tapi dihukumi muannas, seperti warokoh, syams, dar. Ini syams, ini namanya takdiron.
Karena asalnya syamsah. Anda paham ini kan? Darotun. Jelas ini asalnya. Mereka katakan seperti itu. Itulah dibilang alamatu tanit lafdon au takdiron. Asal yang ketiga, al-lafdi, ada mu'annas lafdi, maksudnya lafadznya saja mu'annas. Iya, wa huwa ma lahiqathu alamatu tanit wa ma'nahu mudzakkar. Ini berlaku kepada semua yang ada alamat tanisnya tak marbuto maksudnya. Kalau isim kan hanya tak marbuto. Semua ada tak marbutonya tapi maknanya mudzakkar. Ini diikutkan namanya mu'annas lafdi. Mu'annas lihat dari apanya? Lafadznya saja. Iya. Kata beliau rahimahullah, Hamzah, Zakaria. Jelas kan? Ini Hamzah kan ada tak marbutonya. Zakaria kan ada alif tanis mamdudah. Kan alif tanis mamdudah menunjukkan mu'annas juga. Sama dengan hamra'u, sofra'u. Iya, kalau disifat alamatut tanis, tanda tanis, lahu alamatan. Tanis itu punya dua tanda. Pertama at-taul marbutoh. Tanda pertama ta marbutoh. Wa aktsarus isti'malan. Ini yang paling banyak penggunaannya. Bahkan untuk orang dasar ini yang kita kasih tahu. Tanda untuk membedakan antara muannas dan mudzakkar tak marbutoh. Itu untuk pemula. Kan ini memang paling banyak apa? Penggunaannya. Lidalalatiha ala tanid. Karena dia menunjukkan atas muannas. Dhahiratan, apakah dia nampak? Ada di lafaz. Nah contoh naqatun wa muqaddaro, atau tak marbutonya disembunyikan. Nah contoh syams, katif, asalnya syamsatun, katifatun, kemudian dihilangkan taknya, disembunyikan. Ada tapi disembunyikan. Inilah rahasianya kenapa syams dihukumi muannas, karena ada sebenarnya taknya. Jelas kan? Tapi muqaddaro. Selesai. Selain ini, yang kedua, alifut tanitil maksuroh wal mamdudah. Demikian pula dihukumi muannas adalah alif tanit yang maksuroh ataupun apa? Mamdudah. Alif tanit maksuroh atau mamdudah. Alif tanis maksuroh atau mamdudah. Seperti apa? Mungkin maksuroh hubla, kubro. Yang muannasnya akbar. Muannasnya kemarin isim tafdil. Kan bahasanya apa? Fu'la. Itu kan muannas semua itu. Itu namanya alif tanit apa? Maksuro. Alif tanit maksuro. Aslan. Alif tanit maksuro itu namanya. Atau mamdudah yang kemarin juga kita sebutkan kan, yang warna banyak. Hamro, sofro, baido, kan semua warna kan. Mudzakarnya ahmar, af'al, muannasnya apa? Fa'la. Bisa paham ini kan? Itu namanya alif tanit mamdudah. Kalau maksuro bilangnya bengkok. Cuman antum perlu perhatikan, tidak semuanya alif tanis maksuro muannas. Harus ada mudzakarnya dulu. Baru ada cabangnya, misalnya akbar menjadi apa? Kubro. Berarti alif tanis apa ini? Maksuro. Jangan sampai antum bilang al-fata, antum bilang juga apa? Muannas. Enggak, harus ada mudzakarnya kemudian dia dibuat apa? Muannas. Jelas ya? Ini kebanyakannya dalam kata-kata sifat. Kebanyakannya dalam kata-kata apa? Sifat. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik terkait dengan ini muannas, alamatut ta'niti ta'un au alif. Wa fi asamin qaddaru ta'akal katif. Wa yu'rafu taqdiru bid dhamiri wa nahwihi karraddi fit tasgiri. Kata beliau rahimahullah, alamat ta'nit itu tak. Maksud tak di sini adalah tak marbuto, karena tak yang terbuka itu untuk fiil. Ya, au alif atau alif. Alif maksudnya yang tadi. Alif maksuro atau alif apa? Mamdudah.
wa fi asamin, dan pada beberapa isim qaddarut ta, mereka takdirkan ada ta'nya, kal katif, seperti al katif. Tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu ada ta yang disembunyikan? Ada rahasia. Tidak ada di penjelasan Syekh Ahmad, tapi ada di Alfiyah, di bait kedua. Wa yu'rafu takdir, bisa ditahu takdir ada ta, maksudnya yang ditakdirkan bidomiri, dengan domir yang kembali. Ketika Anda bilang gini, asyamsu tola'at, nah asyamsu tola'at, berarti asyamsu apa? Muannas, berarti asalnya asyamsatu. Dari mana kita tahu? Dengan domir yang ada pada fiil. Karena fiil tidak bisa dibohongi dia, tidak bisa. Karena sudah menjadi aturannya. Kalau failnya muannas, dia harus dikasih tanda muannas. Dipahami ini? Dengan domir wa nahwihi, atau yang semisal dengannya, karroddi fet tasgir, seperti ketika dia dikembalikan ketika ditasgir. Misalnya katif, ketika ditasgir kutaifah. Ketika ada tak marbuto di musok tasgirnya, berarti pada takbirnya, mukabarnya ada tapi dihilangkan. Bisa antum paham ini? Jelas ya? Itu cara mengetahui bahwa ini kata ada tak marbutonya. Ada tak marbutonya. Iya. Selesai. Selain ini, maka dia dihukumi sebagai apa? Mudzakkar. Kemudian masih ada setelah itu, kita ambil lagi besok karena harus sekaligus itu sampai ke bawahnya. Maksudnya ini setelahnya ada tambi bahwa di sana ada kata mudzakkar kelihatannya, tapi bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Ada beberapa wazan, ini juga penting karena terkait dengan nanti baca kitab antum. Kadang ada naat, lafaznya kok tetap mudzakkar, padahal yang man'utnya apa? Muannas. Ada kata wazan, beberapa wazan dia berserikat penggunaannya antara mudzakkar dan muannas. Ini insya Allah kita ambil besok saja, insya Allah. Alhamdulillah.